Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat kita, selamat datang kembali di podcast Pojok Sehat. Perkenalkan, bersama saya Perawat Devi. Untuk kali ini kita akan membahas topik gigi anak sehat, orang tua tenang. Mungkin nanti ada beberapa sharing juga yang akan dibawakan oleh tamu kita kali ini, yaitu tamu spesial, yaitu Dr. Fani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, halo gimana semuanya. dokter? Gimana nih dok? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, untuk kali ini dengan Dr. Fani ya dok ya, kita akan membahas topik yang emang udah banyak banget penasaran mungkin ya dok ya orang-orang tentang kesehatan mulut gigi anak gitu. Di sini topiknya yaitu gigi anak sehat, orang tua tenang. Seperti itu dok. Mungkin nanti dari dokter juga ada beberapa tips ya dok ya yang akan dibagikan kepada orang tua yang sudah melihat tayangan ini ya dok ya. Seperti itu. Oke, baik, langsung aja nih dok untuk pertanyaan pertama yang umum banget sih sebenarnya ya dok ya. Itu pertanyaan dari beberapa orang tua. Kapan sih kesehatan atau perawatan gigi anak itu dimulai dok? Apakah dia dari umur 1 tahun udah bisa dirawat giginya, atau misalnya nanti aja deh udah usia sekolah alias 7 tahun atau 6 tahun gitu dok? Bagaimana penjelasannya dokter, silahkan. Oke, baik. Ini pertanyaan general ya yang pasti semua moms bertanya-tanya gitu. Sebenarnya harus mulai itu sejak kapan sih? Nah, sebenarnya idealnya merawat kesehatan gigi anak itu dimulai saat gigi pertamanya tumbuh. Itu biasanya sekitar usia 6 bulan. Tapi dianjurkan bahkan sebelum gigi pertamanya tumbuh. Jadi sebelum ada giginya juga itu udah dianjurkan untuk merawat kesehatan mulutnya. Kalau belum ada giginya kan berarti gusi itu ya, gusi dan lidah, pokoknya rongga mulut. Nah itu juga dari situ udah mulai dirawat. Caranya biasanya itu simple aja. Jadi moms tuh biasanya tinggal ngebersihin bagian gusi dan lidahnya itu pakai kasa yang lembab ya, biasanya itu kasa yang dibasahi oleh air matang ya, jangan air yang mentah, oleh air matang, usahakan agak hangat. Nah itu bisa dibersihkan ke area gusi dan lidahnya. Jadi biasanya kalaupun belum ada giginya tetap sisa air susu biasanya itu kan pasti ada yang menempel di gusi dan lidahnya. Itu bunda-bunda bisa melakukan itu di rumah. Terus nanti setelah usia 6 bulan biasanya kan gigi pertama tuh udah mulai tumbuh ya. Nah itu udah mulai bisa diajarkan menyikat gigi gitu kan. Bayi belum bisa ya untuk motorik halusnya juga dia belum bisa untuk memegang. Jadi saat usia itu memang oleh bundanya yang dibersihkan. Biasanya dengan sikat jari. Nanti ada sikat jari itu yang bentuknya silikon biasanya. Nah itu bisa dibersihkan, disikatkan ke gigi yang baru tumbuh itu. Gitu. Itu perawatan di rumahnya. Kalau untuk perawatan ke dokter giginya itu dianjurkan 6 bulan sekali gitu. Sekalian untuk mengevaluasi apakah pertumbuhan giginya sudah sesuai dengan usianya atau belum gitu. Baik, begitu kira-kira bunda-bunda. Baik, berarti dok untuk perawatan itu sesimpel itu ya sebetulnya Maya. Jadi dari bayi atau misalnya dari usia sebelum 6 bulan berarti ya udah harus dibersihkan ya sahabat kita, yaitu dengan menggunakan kasa tadi gitu. Terus kalau misalnya untuk check up ke dokter giginya sudah mulai dari usia berapa tadi dok? Dari mulai ada giginya. Baik. Atau misalnya idealnya sih dari umur 1 tahun sudah bisa. Itu check up 6 bulan sekali ke dokter gigi begitu ya. Karena kan untuk menghindari jangan sampai nunggu sakit dulu nih baru ke dokter gigi. Jadi kan anak tuh jadi mindsetnya tuh kalau ke dokter tuh sakit ya. Jadi meminimalisir trauma juga gitu. Untuk menciptakan bonding juga
juga Betul, tuh antara betul, anaknya dan dokter gigi. Jadi Betul. ke dokter gigi tuh kayak main aja gitu, iya, anaknya iya, happy gitu. Jadi dari 6 sejak bulan dini sekali ya. itu ya dari umur 1 tahun sudah bisa. Baik, kalau begitu nyambung lagi ya dok ya ke pertanyaan selanjutnya. Berarti untuk menghindari adanya kerusakan Ya. di mulut dan area mulut gigi anak itu kita harus check up gitu. Nah, di sini ada dok pertanyaannya, penyebabnya gigi anak tuh mudah rusak dok. Kasus ke klinik beberapa kali ya, usia 2 tahun, 3 Iya. tahun tuh gigi depannya tuh udah rusak, itu sayang banget. Terus juga ada yang udah tumbuh gigi geraham dewasa ya dok ya, itu udah berlubang banget, bahkan sampai sisa akar, itu kasihan banget ya dok ya. Padahal masih kecil ya itu, Betul. dan itu seumur hidup loh, itu cuma satu Itu dia adanya. tumbuhnya cuma sekali kan dok. Nah itu dia, kira-kira apa tuh dok penyebabnya dok seperti itu? Ya. Silahkan. Oke, untuk penyebab yang paling umum ya, yang paling banyak menjadi penyebabnya itu pertama itu konsumsi gula berlebih. Oke. Ya. Tapi kan ada anak tuh yang dia full ASI itu ya, tapi giginya tetap bisa keropos, itu bisa juga. Karena di ASI juga ada mengandung gula ada glukosanya juga. Jadi makanya meskipun belum makan nih, belum MPASI, tapi tetap harus dibersihkan. Karena dari ASI itu juga bisa jadi potensi untuk karies, untuk jadi bolong gigi. Kalau untuk makanan, minuman manis itu udah pasti ya, harus dibatasi gitu untuk dikonsumsi. Apalagi kalau yang masih kecil kan, di bawah umur 2 tahun itu harus dikurangi banget. Betul. Gitu. Terus yang kedua itu biasanya dari kurangnya dijaga kebersihannya. Biasanya antara sikat giginya tidak dilakukan karena biasanya anak kecil susah ya. Betul. Kayak harus harus drama dulu gitu ya, menyikat gigi gitu. Atau yang kedua disikat tapi tekniknya belum tepat, mungkin ya, dok, tekniknya kurang tepat gitu. Atau bisa jadi kan kalau anak kecil tuh pengen sikat gigi sendiri, tapi ya udah gitu aja gitu ya. Atau kadang sikatnya diemut aja gitu, tapi nggak disikat gitu. Nah, memang harus didampingi oleh orang tua ya. Apalagi anak di bawah 6 tahun itu kan si motorik halusnya belum bagus ya. Jadi dia belum bisa membersihkan secara detail ke seluruh area giginya gitu. Jadi memang tetap harus dibantu oleh ayah bundanya gitu. Itu yang kedua. Kalau yang ketiga itu karena nggak periksa rutin ke dokter gigi, jadi biasanya suka kecolongan gitu. Nah kan beda ya kalau antara diperiksa kasat mata oleh bundanya sama kalau ke dokter gigi, itu kan biasanya bisa lebih dicek secara detail ya. Mungkin nggak kelihatan secara kasat mata, tapi sebenarnya udah ada bolong yang udah ada tapi kecil gitu. Nah, itu kan bisa dilakukan preventifnya seperti apa gitu, apa pengaplikasian fluoride atau misalnya pit fissure sealant, banyaklah untuk tindakan preventif untuk mencegah bolong lebih lanjut gitu. Baik kalau begitu. 3 ya dia bunda-bunda. Betul, jadi begitu ya sahabat kita dimanapun berada. Ada beberapa tadi yang membuat yang penyebab utama anak-anak udah cepet rusak aja gitu giginya. Seperti itu penjelasan dari Bu Dokter. Oke, untuk kali ini kita akan bermain games ringan ya dok ya. Aduh, games nih deg-degan nih. Iya, tenang ada aja hadiahnya dok. nggak? Hadiahnya ada, tenang dok. Ini kita akan bermain gamesnya itu nanti saya akan membuat pernyataan statementnya dok ya. Terus dokter menjawab benar atau salah. Gitu, berikut penjelasannya ya dokter ya. Siap dokter? Jadi saya yang dites ya ini ya? Iya betul, coba ya. Yang pertama nih dok, gigi susu tidak perlu dirawat karena Anda juga copot. Jawabannya benar atau salah dok? Jawabannya tetot, salah ya bunda-bunda. Jadi itu emang banyak statement yang beredar juga kayak gitu ya, kayak
kenapa harus dirawat gitu, capek-capek ya dirawat, kalau yang belum ditambal, padahal kan nanti copot juga. Betul. Gitu. Jadi buat apa kan buang-buang energi dan biaya gitu ya bunda-bunda. Padahal justru itu penting ya untuk dirawat. Karena kalau gigi susunya rusak itu nanti akan berpengaruh ke benih gigi permanen yang akan tumbuh. Gitu. Antara misalnya kalau terjadi infeksi di gigi susu itu akan infeksinya mungkin akan tertular juga ke benih gigi permanen yang ada di bawahnya. Atau misalnya kalau gigi susunya ini udah copot, udah hilang sebelum waktunya, nah itu akan menghambat pertumbuhan gigi permanennya, karena nanti dia akan kehilangan guidance gitu ya. Kan gigi susu itu berfungsi juga sebagai pedoman apa itu guidance untuk si gigi permanennya tumbuh gitu. Jadi sebenarnya merawat gigi susu itu sama pentingnya dengan merawat gigi dewasanya gitu, ibu-ibu. Jadi tetap perlu dilakukan perawatan ya, meskipun itu baru gigi susu ya. Tadi perawatannya ya sahabat kita. Alasan lainnya nih yang gak kalah penting itu berpengaruh juga ke psikologis anak. Oh gitu dong. Biasanya ke confidence anak, ke rasa percaya diri. Betul. Kan anak juga meskipun kecil tapi dia udah punya ini ya, rasa untuk bersosialisasi gitu. Kalau misalnya yang paling sering tuh kan gigi depannya udah habis tuh ya. Apalagi di anak cewek biasanya ya. Jadi kepercayaan dirinya juga jadi menurun karena itu. Malu gitu. ya dia ya. Meskipun anak kecil kadang itu ada juga loh kalau kita ngobrol dengan anak. Iya. Seperti itu dong. Lanjut ya dok ya ke pertanyaan kedua nih teman-teman. Permen bebas gula aman untuk gigi anak, dok. Betul atau salah tuh? Tetot, salah lagi ya bunda-bunda. Jadi permen meskipun labelnya tuh bebas gula gitu ya, kayak meyakinkan banget kayaknya sehat gitu ya gitu. Tapi ya namanya permen ya, rasanya pasti aman. Rasanya iya, meskipun bebas gula tapi pasti ada zat pengganti lain, zat aditif yang ditambahkan untuk pengganti gula gitu, yang untuk pengganti rasa manis gitu ya. Tapi itu tetap zat kimia yang ditambahkan gitu. Jadi intinya sih nggak sehat juga ya bunda-bunda gitu. Yang udah jelas sehat tuh kan sayur, buah gitu ya, masakan real food yang dimasak di rumah gitu. Bukan ultra processed food ya, atau ya makanan-makanan instan yang ada zat aditifnya gitu. Jadi meskipun bebas gula tapi bukan berarti nggak beresiko gitu. Tetap ada resikonya untuk kesehatan. Jadi itu tetap harus dikurangi gitu ya. Betul. Seperti itu penjelasannya dari Dokter Fani ya. Selanjutnya nih dok, menyikat gigi 2 kali sehari sudah cukup untuk menjaga kesehatan gigi anak. Benar atau salah dok? Nah, kalau ini betul sekali. Jadi yang dianjurkan tuh memang dalam sehari itu 2 kali menyikat giginya ya. Dewasa sama anak juga sama. Jadi sebenarnya nggak perlu terlalu berlebihan juga gitu ya, setelah makan tuh langsung sikat gigi gitu kan. Khawatirnya nanti ke anaknya juga jadi apa sih gitu. Jadi sikat gigi itu sesuatu yang tidak menyenangkan gitu ya. Jadi sikat gigi yang dianjurkan itu memang 2 kali sehari. Itu malam sebelum tidur itu udah wajib ya. Dan yang kedua itu pagi setelah sarapan pagi. Sarapan berarti ya dok ya. Cuman memang mungkin habit jadi kita itu ya bangun tidur, mandi sekalian, sikat gigi, lanjut sarapan, lanjut beraktivitas. Memang lebih disarankannya oleh dokter gigi itu mandi terus setelah sarapan justru sikat giginya ya, seperti itu ya dokter ya. Betul. Baik dokter, itu gamesnya ya dok ya, alhamdulillah ya selesai. Lulus nih aku lulus ya. Alhamdulillah. Lalu lanjut nih dok, kalau misalnya udah terlanjur nih, ada pertanyaan dari orang tua, kalau misalnya udah terlanjur rusak nih, apa ya penanganan selanjutnya? Mungkin dari dokter ada beberapa tips atau penjelasannya? Silakan dokter. Ya kalau nasi sudah menjadi bubur gitu ya bunda-bunda, jadi apa yang harus saya lakukan gitu ya? Yang pertama memang cek ke
dokter gigi ya, Betul. bunda-bunda. Memang diusahakan jangan saat anak lagi sakit gigi nih. Karena kalau lagi sakit kan boro-boro mau buka mulut ya. Betul. Kayak diajak ngobrol aja males Nggak gitu mau, ya. betul, Kita betul. kalau lagi gede, kalau udah gede juga kan sakit gigi, males ya ngapa-ngapain gitu. Apalagi anak-anak. Iya. Jadi kalau udah bolong, diajak ke dokter gigi. Nanti biasanya untuk penanganannya dilihat dari tingkat kerusakannya nih, bunda-bunda. Jadi misalnya kalau bolongnya belum terlalu dalam, bisa langsung ditambal permanen. Atau misalnya kalau udah nyeri nyut-nyutan, udah dalam bolongnya, biasanya harus di perawatan dulu 1 atau 2 kali kunjungan, baru setelah itu tambal permanen. Gitu. Atau misalnya memang ada kasus-kasus khusus yang memang udah harus dicabut nih, gitu, karena misalnya udah infeksi atau abses dan lain sebagainya gitu. Jadi memang beragam ya, tergantung dari kondisinya. Jadi memang sebaiknya dibawa ke dokter gigi. Gitu. Baik, berarti itu tadi ya, kalau misalnya udah terlanjur rusak tuh bagaimana? Tadi ya udah langsung bawa aja untuk check up ke dokter gigi gitu. Tapi memang jangan pas sakit. Mungkin perawatan untuk penanganan untuk sakitnya itu bisa dikasih pereda nyeri dulu mungkin ya, dokter. Yang paling aman tuh paracetamol sih ya. Bisa betul. beli bebas kalau itu. Betul. Baik ya, untuk sahabat kita dimanapun berada, bisa periksakan gigi anak-anak kita, yaitu dengan dokter gigi umum, dokter gigi spesialis, yaitu di mana? Di klinik dokter kita. Pelayanannya ramah, insya Allah. Terus juga anak juga bebas trauma, gitu. Terus juga mungkin ada beberapa promo gitu nantinya. Untuk tambal gigi susu bisa, gigi berlubang, macem-macem. Boleh diperiksakan dulu aja gigi anak para orang tua di rumah. Selanjutnya nih dok, terakhir ya dari pojok sehat ini ya dok ya. Untuk terakhir boleh dong dokter kasih tips jitu untuk para orang tua supaya tetap menjaga kesehatan gigi dan mulut anak-anaknya seperti apa dok? Boleh, silahkan. Oke nih, pesan nih ya buat bunda-bunda, tips untuk menjaga kesehatan gigi anak. Yang pertama nih, yang paling penting nih ya, pencegahan itu lebih baik dari mengobati. Jadi pencegahannya adalah sikat gigi. Bunda-bunda, jangan lupa mengajarkan sikat gigi ke anak 2 hari sekali. Nah itu diajarkannya sedini mungkin. Sedini mungkin dari mulai anak masih 1 tahun itu udah bisa. Pokoknya pas anak udah bisa megang barang, nah itu udah bisa diajarkan untuk sikat gigi. Jadi kayak kita pegang sikat gigi sendiri, anak juga pegang. Nah nanti kita belajar sikat gigi gitu. Tapi umur segitu tetap harus didampingi dan dibantu sikat giginya oleh bundanya ya. Jadi bukan untuk anak sikat gigi sendiri. Nanti setelah 6 tahun baru anak udah bisa diajarkan sikat gigi sendiri tanpa dibantu. Gitu. Jadi pertama itu ya, untuk mengajarkan kebiasaan sikat gigi ke anak. Yang kedua, ini yang gak kalah penting, itu adalah membatasi asupan gula. Karena itu penyebab utama kerusakan gigi itu adalah dari gula. Gula itu kan macam-macam ya, ada glukosa, ada fruktosa dan lain-lain. Batas aman yang dianjurkan itu asupan sehari gula itu 25 gram. 25 gram. Ya, untuk anak 25 gram tuh setara dengan 6 sendok teh. Nah, jadi tuh sehari itu maksimal segitu tuh ibu-ibu. Jadi kalau misalnya di susu UHT tuh, nah dilihat dulu belakangnya tuh kandungan gulanya berapa tuh kan, ada yang 6 gram, ada yang 12 gram. Nah, itu berarti udah berapa gram tuh? Berarti sisanya batas amannya yang bisa diberikan ke anak tuh berapa gitu. Jadi harus dibatasi. Itu maksimal 25 gram atau 6 sendok teh sehari. Itu untuk anak usia 2 sampai 18 tahun. Jadi remaja juga sebenarnya ada batas amannya tuh segitu gitu. Itu yang kedua. Nah, tips yang ketiga itu rajin
periksa ke dokter gigi 6 bulan sekali. Jadi ini bukan iklan sebenarnya ya bunda-bunda, bukan promosi, tapi ini emang dianjurkan karena anak-anak itu kan usia pertumbuhan giginya ya, antara pergantian antara gigi susu ke gigi dewasa, jadi cepat gitu. Jadi kenapa 6 bulan? Dalam jangka waktu 6 bulan itu kan udah ada perkembangan giginya gitu. Apakah yang ini harusnya udah tumbuh nih, tapi ternyata belum gitu. Yang ini copotnya nanti masih lama, tapi dia udah ada tanda-tanda mau karies. Jadi bisa dilakukan pencegahan dan lain sebagainya lah gitu. Bisa dilakukan banyak hal preventif ataupun pengobatan yang dilakukan saat cek ke dokter gigi. Gitu. Jadi mungkin itu ya bunda-bunda 3 tips yang bisa dilakukan. Baik, terima kasih dokter. Insya Allah ini bermanfaat banget ya dok ya. Iya, semoga tipsnya bermanfaat dan ilmunya pada kali ini podcast Pojok Sehat ini. Terima kasih dari dokter juga udah berkenan membagikan ilmunya ya dok ya. Ini mungkin ilmu baru juga nih untuk sahabat kita dimanapun berada, termasuk untuk saya juga ya dok ya. Mudah-mudahan jadi ilmu yang bermanfaat gitu. Dan juga untuk teman-teman jangan lupa gigi anak sehat itu sama dengan orang tua menjadi tenang, seperti itu ya. Terus juga jangan lupa untuk teman-teman, untuk sahabat kita, jangan lupa untuk follow media sosial klinik dokter kita, dan juga jangan lupa subscribe untuk YouTube klinik dokter kita, dan juga share sebanyak-banyaknya. Baik dokter, untuk closing statementnya ya dokter ya, terima kasih banyak dari saya dokter atas ilmunya dan juga atas waktunya ya dokter ya. Semoga dokter diberikan kesehatan, selalu diberikan kelancaran dan kemudahan juga. Kita pamit ya dok ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.